Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Master Teknik, yang senantiasa membahas program-program teknik. Adapun kali ini saya akan membahas mengenai program Allpile untuk fondasi bore pile. Pada video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai program Allpile juga, tetapi untuk fondasi tiang pancang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai fondasi bore pile, dan tujuan dari program Allpile ini adalah untuk mengetahui daya dukung ultimate atau daya dukung izin ya dari sebuah fondasi dalam ya, untuk bisa tahu apakah kuat atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung buka aja program Allpile ya. Ini tampilan dari program Allpile ya. Kalau pada kesempatan yang lalu saya pernah membahas mengenai tiang pancang ini bentuknya driving pile ya, driving steel pile, ada driving concrete pile seperti ini. Namun kalau untuk bore pile kita akan memilih drill pile. Itu pun terbagi dua di program ini ya, untuk diameter yang kurang dari 24 in atau yang lebih besar dari 24 in atau lebih besar dari 61 cm. Berhubung saya akan membahas mengenai fondasi bore pile dengan diameter 100 cm atau 1 meter ya, maka saya akan klik yang sebelah sini aja ya. Kemudian kita isikan aja untuk project detailnya ya, kita isi nama project kita ya, bore pile. Kemudian lokasinya project detail 2, bisa lokasinya ya, kita pilih aja daerah yang kita akan buat ya. Saya mempunyai data untuk laboratorium, metanya itu ada di Semarang, kita isi Semarang aja. Kemudian untuk unit ini kita pilih metrik ya, jangan English tapi metrik. Kemudian kita mulai maju ke jendela berikutnya, yakni file profile. File profile, berhubung kita akan rencanakan untuk fondasi bore pile-nya di titik 25 meter, kita isi aja 25. Kemudian untuk top height itu kalau 0 berarti rata dengan tanah ya. Kalau pondasinya nongol itu berarti plus, tapi kalau misalnya turun berarti minus ya, tergantung berapa besar pondasi kita akan nongol di atas tanah. Kali ini saya akan membuat supaya berada di atas tanah ya, plus 1 meter. Kita isikan aja plus 1 ya, kemudian kita enter. Nah, itu udah langsung berada di atas. Kalau untuk surface angle itu kemiringan tanah, apakah tanah ya, kita anggap rata aja, berarti di titik 0. Kemudian better angle itu kemiringan dari pondasi ya, sudut kemiringan pondasi kita nolkan aja, karena kalau pondasinya miring pasti akan mengurangi beban ya. Kita anggap pondasinya tegak lurus saja. Setelah itu kita maju ke file ke jendela berikutnya, yakni file properties. Nah, berhubung saya pondasinya sampai 25 meter, kita akan klik ya 0 dan 25. Sebelumnya kita akan cek untuk bentuk dari bore pile-nya. Saya akan pilih yang bulat ya. Kemudian untuk
outside-nya kita konkret ada dua, rock atau smooth ya, kasar atau lembut ya, kita pilih yang konkret smooth aja ya. Kemudian yang di dalamnya pasti besi ya, kita pilih diameter variasinya. Strike belt kita pilih strike. Crack deduction-nya kita nolkan aja. Kemudian untuk bar size-nya, biasanya dalam pondasi itu ada besinya ya. Kita akan rencanakan memakai tulangan berapa, biasanya 16 mm kita pilih, dan jumlahnya berapa ya. Kita akan rencanakan dengan jumlah tulangan 100, berarti bisa 20 ya, kita cek. Kemudian yang gambar seperti kalkulator ini kita klik ya. Dan ini kita lebarnya kita isi 100 ya. Terus kita klik lagi. Nah seperti ini akan udah langsung ngeling sendiri ya untuk hitungan dari bore pile-nya. Lalu kita pencet yang nomor 9 ini, apply. Nah ini udah langsung ngeling ke sini. Kemudian kita isi yang baris berikutnya, yakni kedalaman dari pondasi bore pile kita pada kedalaman 25 meter ya. Dan kita klik ini, sama seperti ini ya, ini untuk endingnya ya, kedalaman 25. Oke, still smooth ya, tadi kita pakai smooth. Kemudian lebarnya 100, kita klik yang ada gambar kalkulatornya, udah langsung hitung sendiri. Kemudian yang ultimate bearingnya kita program calculate ya, kita pencet aja. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita langsung maju aja ke load and groupnya. Untuk beban dari pondasi itu bisa diambil dari program struktur atas kita. Dalam hal ini saya memakai program strukturnya dari tabs ya. Kita langsung aja ke salah satu titik pondasi yang akan kita cek unitnya. Saya buka program tab saya dahulu. Nah seperti ini ya. Saya besarkan. Nah, anggap saya mau ngecek titik yang sebelah sini ya, pondasi yang sebelah sini. Di situ terlihat ini dalam satuannya, berhubung all pile mintanya satuan kilo Newton, maka kita sesuaikan aja menjadi kilo Newton ini satuannya ya. Nah ini untuk display dari force support kita ya. Untuk EKZ-nya yang akan kita pilih untuk vertikalnya itu FZ-nya 1195. Kita isikan ke dalam program all pile 1195. Kemudian untuk gaya gesernya ya, ini ya, kita pilih yang paling gede aja. Untuk gaya gesernya 28. Oke. Kemudian untuk momennya
paling besar 19,3, 18 ya, 19 kita bulatkan aja ya. Oke, setelah ini kita lanjut ke soil properties. Nah, untuk mengisi soil properties kita butuh data bore log dari lab Mektan ya. Kita buka aja ya, ini salah satunya hasil dari boring ya, sondir boring, pengetesan tanah. Nah, yang kita lihat dengan mudahnya kita cari SPT nya aja ya, nilai SPT ini ada 3, ini langsung nanti di program Opel langsung bisa ngeling sendiri, jadi kita nggak perlu susah-susah. Kita cuma butuh data ini ya, tipe-tipe dari tanahnya sama data NSPT saja ya, cukup simpel ya untuk program all file. Nah, tetapi sesuai dengan datanya ini nanti akan sampai 25 meter ya, berarti per 2 meter, kita anggap per 2 meter aja sampai 25 meter, atau kita persingkat aja 0, 4, 8, 12, 16, 20, dan 24, kemudian 25 ya. Nah, ini kita hapus. Oke, caranya bagaimana? Kita cek pada kedalaman 0 ya. Di sini kita per 4 meter ya. Jadi habis 0, 4, 0 ya. Untuk SPT-nya ini 1 ya, berarti ya tipe 1. Pada dalam kedalaman 0 NSPT-nya kita pakai yang tipe 1 aja. Oke, langsung kita apply aja, ini akan langsung ngikut ya. Mendingan kita langsung memakai yang modeling ini karena biar cepat aja. Nah, ini langsung terisi sendiri untuk variabel-variabelnya yang lain ya. Kemudian yang keempat, kedalaman 4 meter kita lihat. Oke, langsung kita isikan aja. Oke, saya teruskan lagi ya. Untuk jenis-jenis tanah ini ada soft clay, stiff clay, silt, sand atau gravel, dan ini weak rock ya, ini tanah berbatuan. Untuk dari tipe-tipenya ini lempung kepasiran halus, berarti ini lebih masuk ke arah soft clay, jadi saya pilih soft clay ya. Tapi kalau yang pada kedalaman 4 meter itu 4 meter sampai 8 meter ya, mendekati masih soft clay ya. Oke, kita apply. Kemudian untuk kedalaman 8 meter kita pilih kedalaman 8 meter, tanahnya lempung berarti lebih keras ya, kita pakai stiff clay. Kita klik pada stiff clay nya, tapi untuk NSPT nya itu ada di 2, tipe 2. Kemudian pada kedalaman 12 meter kita isikan masih lempung, tapi pada NSPT nya itu nilainya 3 ya. NSPT nya 3,
juga, tetapi stiff clay, lempung. Oke, kemudian pada kedalaman 16 meter kita lihat 16 ini ya, lihat mendekati 5 ya. Tetapi jenisnya adalah masih sudah ya lempung ya, masih lempung. Oke, nggak apa-apa, berarti masih sama stiff clay. Kemudian pada kedalaman 20 kondisinya masih lempung, 20 11 ya. Masih lempung. Kemudian dalaman 24 kita lihat pada 24 ini sekitar 21 ya, maaf, sekitar 12 mendekati 11, 12, 13 ya, 12, anggap kita masih 12 ya kondisinya di bahan SPD nya. Masih 12. Kita isikan aja. Dengan kondisi seperti apa? Lempung kepasiran halus, Oke, silt clay ya, tanau bisa jadi karena udah pasti akan berair, dan ini juga masih kondisi silt ya, tetapi nilai NSPT nya 12 masih. Setelah kondisi tanahnya sudah kita masukkan semua, kita maju lagi pada advance page ya, yang bagian F ini untuk angka keamanan kita robah yang ini aja cukup ya, angka keamanannya 2 ya, untuk sesuai dengan SNI angka keamanan kita itu 2 ya. Kalau sudah semua, maka kita bisa execute. Gimana caranya? Kita bisa tekan ini ya. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti apa yang kita masukkan tidak terjadi error. Kalau misalnya di execute error, pasti akan ada tulisannya, pemberitahuannya ya. Dari sini kita bisa ketikkan, kita bisa tahu ya untuk hasilnya. Kita klik yang vertikal di sini ya, untuk vertical analysis result ya. Di sini saudara bisa tahu untuk misalnya data, beban atau kondisinya. Nah, kita klik aja, nggak masalah. Nah, ini data-datanya yang kita masukkan ini ya, kondisi-kondisinya ini lengkap ya, all file ya. Ini untuk pada saat data-datanya, bebannya ya. Kemudian kita juga bisa tahu grafik-grafiknya. Nah, di sini ya. Oke, yang penting adalah kita untuk reportnya. Kalau untuk mau membesarkan, tekan zoom ya. Di sini ada data-data tanah yang tadi kita masukkan ya, berikut
nilai NSPT-nya. Di sini ada kesimpulannya ya, bahwa kapasitas daya dukungnya itu oke ya. Yang diizinkan lebih besar daripada kapasitas dari daya dukung ultimate-nya. Kita klik summary report-nya. Ya, ini tadi beban-bebannya ya. Oke. Sebenarnya ini bisa ditransfer ke Excel, namun tidak saya lakukan karena akan menyita waktu. Kita close saja. Kemudian untuk gaya lateral, kita akan coba perhatikan. Nah, ini keluar lateral analysis result, hasil dari lateralnya ya. Ini yang pentingnya ya. Ini di zoom. Nah, ini data-datanya dengan beban-beban sekian. Nah, ini oke. Untuk defleksi tanah itu kecil, ternyata penurunannya 0,02 cm ya, kurang dari yang diizinkan 2,54 atau 1 in ya. Berarti oke untuk settlementnya, cek settlement ya. Ini data-data grafik-grafiknya bisa terlihat semua. Ini seperti di laporan Mektan ya, tanpa seperti pada metode Chris and O'Neil dan Fasig. Untuk data-datanya ini persis ya, untuk pondasi, perhitungan pondasi ya. Jadi tidak perlu kita susah-susah menggunakan metode Chris and O'Neil dan metode Fasig. Kita pakai program Allpile aja udah bisa cukup ya, bisa tahu ya untuk kapasitas daya dukung izin dan daya dukung ultimate-nya. Berikut dengan cek settlement tanahnya. Ini cek settlement tanah ya, untuk defleksinya, penurunan tanahnya ya. Ini lateral. Kemudian bisa kita ada juga grafik untuk stiffness-nya ya, bisa saudara pelajari sendiri untuk stiffness. Ini ya, grafik-grafik seperti ini. Untuk lateral load, deflection ya, hubungannya cukup lengkap sebagai laporan dari untuk laporan tanah ya. Untuk laporan kapasitas daya dukung tanahnya, karena ada grafik-grafiknya. Oke, saya rasa sekian dahulu untuk penjelasan saya mengenai program Allpile pada pondasi bore pile. Kiranya saudara terus mengikuti channel saya dalam Master Teknik yang senantiasa menggagas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dan terima kasih.